Oke bosku, dan ini adalah tampilan dashboard dari set-top box DVB T2 yang akan kita bahas pada video kali ini. Untuk tampilan dashboardnya seperti ini. Di bagian depan di sini ada tulisan Hakamitsu, itu mereknya. Terus di sini ada tulisan Smart Series DVB T2 Terrestrial. Full HD 1080p, ada YouTube, WiFi, itu fiturnya nanti kita juga akan tes. Terus di sebelah sini ada contoh gambar remote dan unit set-top box-nya. Terus di sebelah sini juga ada beberapa keterangan fiturnya lagi, mulai dari MPEG, USB, EPG, HD ready, dan MPEG 4. Untuk di tampilan dashboard bagian sampingnya di sini ada keterangan seperti ini, Hakamitsu Smart Series. Di sebelah sini sama, di sebelah sini juga sama, di sini juga ada cap, QR code, dan SNI. Terus di sebelah sini juga sama, ada keterangan Hakamitsu Smart Series. Terus untuk tampilan dashboard di bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada tulisan Hakamitsu lagi, beberapa keterangan spesifikasi dan fitur-fiturnya. Dan ini adalah kelengkapan isi paket saat kita membeli set-top box-nya. Saat video ini dibuat, harga set-top box-nya 120 ribuan, kita beli di online. Buat teman-teman yang minat, bisa cek link yang ada di deskripsi. Mungkin sewaktu saat harganya bisa berubah, bisa naik dan bisa turun. Oke lanjut, yang pertama di sini kita mendapatkan kabel RCA. Fungsi kabel RCA ini untuk menghubungkan set-top box ke semua jenis TV termasuk TV tabung. Selanjutnya di sini kita mendapatkan dua baterai AAA untuk remote set-top box-nya. Selanjutnya di sini kita mendapatkan remote set-top box-nya. Untuk bentuk remote dari set-top box-nya mirip-mirip dengan remote set-top box merek lain yang ada di pasaran untuk saat ini. Oke, selanjutnya di sini kita mendapatkan buku petunjuk penggunaan atau user manualnya. Kita bisa baca-baca di sini untuk instalasi atau bisa ikutin video ini sampai selesai ya bosku ya. Di sini kita tidak mendapatkan kartu garansi. Oke, selanjutnya tentunya di sini kita mendapatkan unit set-top box-nya. Untuk warna dari unit set-top box-nya hitam hampir di keseluruhan bagian. Untuk bahan material bodi set-top box-nya menggunakan plat besi. Di bagian atas ini ada lubang sirkulasi udara. Samping sebelah kiri juga ada. Samping sebelah kanan juga ada lubang sirkulasi udara. Terus di sini ada stiker cycle. Dan di sini juga ada stiker lagi. Untuk tampilan bagian depan dari set-top box-nya seperti ini. Mulai dari kiri di sini ada tulisan Hakamitsu Smart Series. Terus di sini ada tombol power, tombol menu, lubang USB, panel layar LED, tombol CH plus dan min untuk pergantian channel, tombol F min dan plus untuk volume, dan ada tombol OK. Tak ketinggalan di sini ada tulisan kecil DVB T2 Terrestrial. Dan seperti ini untuk tampilan bagian belakang dari set-top box-nya. Mulai dari kiri di sini ada lubang RF-in buat nyolokin kabel antena, lob out, koaksial, HD out untuk kabel HDMI, dan lubang RCA untuk nyolokin kabel RCA-nya. Tak ketinggalan di sini ada kabel powernya sepanjang kurang lebih 1 meter. Oke, selanjutnya untuk instalasi set-top box agar terhubung ke TV, ke semua jenis TV termasuk TV tabung, kita bisa gunakan kabel RCA bawaan dari set-top box-nya. Untuk instalasinya gampang, kita tinggal colokkan kabel RCA menyesuaikan lubang warna yang ada di set-top box-nya. Kuning kita colok di kuning, merah kita colok di merah, terus kemudian putih kita colok di putih. Terus selanjutnya ujung kabel RCA satunya lagi kita colokkan di lubang RCA yang ada di TV kita, tinggal menyesuaikan saja warnanya. Selanjutnya untuk kabel antena di sini kita colokkan di set-top box ya, bukan di TV-nya. Kita langsung colokkan di lubang RF-in di sini, di bagian belakang yang ada di pojok paling kiri di set-top box-nya. Kalau ada yang nanya, "Bang, kok kabel antenanya bucel, apakah wireless?" Bukan bosku, ini hanya contoh aja ya. Jadi kalau masih ada yang nanya begitu ya, kalian luar biasa. Oke, untuk TV yang sudah support menggunakan kabel HDMI, saya rekomendasikan pakai kabel HDMI agar hasil gambarnya lebih maksimal. Contohnya TV LED. Untuk kabel HDMI di sini kita belinya terpisah, dan buat teman-teman yang minat bisa cek link yang ada di deskripsi. Lanjut untuk instalasi kabel HDMI di sini kita tinggal colokkan saja kabel HDMI di lubang HD out yang ada di set-top box-nya di sebelah sini. Selanjutnya ujung kabel HDMI satunya lagi kita colokkan di lubang HDMI yang ada di TV kita. Sedikit tambahan informasi di sini, kalau kita ingin menggunakan kabel HDMI kita copot kabel RCA, begitu sebaliknya kalau kita ingin menggunakan kabel RCA kita copot kabel HDMI-nya.
Kita di sini ingin menggunakan kabel HDMI, jadi kita copot saja kabel RCA-nya. Oke, sebelum kita menghidupkan set-top box-nya, sebelumnya di sini kita atur dulu layar TV kita menggunakan remote TV-nya. Untuk pengguna TV tabung, klik tombol AV yang ada di remote TV. Untuk pengguna TV LED, klik tombol input yang ada di remote TV. Untuk TV LED yang menggunakan kabel RCA, sumber input pilih AV. Untuk yang menggunakan kabel HDMI, pilih HDMI, terus kemudian klik OK. Oke, selanjutnya di sini untuk menghidupkan set-top box pertama kali kita cukup colokan kabel power set-top box-nya ke colokan listrik yang ada di rumah kita. Nah, baru nanti setelah selesai instalasi, untuk menghidupkan dan mematikan set-top box-nya cukup menggunakan remote set-top box-nya. Dan seperti ini tampilan awal saat pertama kali set-top box kita hidupkan. Di sini akan muncul pengaturan seperti ini. Untuk mengaturnya gampang, kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk bahasa di sini kita pilih Indonesia, country setting kita pilih Indonesia, terus selanjutnya kita klik di bagian pencarian program, kita klik OK. Sedikit tambahan informasi saat pencarian sinyal TV digital, di sini untuk antena yang kita gunakan antena luar intrazeus. Untuk lokasi Jakarta Barat tempat saya tinggal biasanya mendapatkan kurang lebih 45 channel TV digital. Dan buat teman-teman yang minat untuk antena yang seperti saya gunakan bisa cek link yang ada di deskripsi. Oke, jadi di sini kita mendapatkan 44 channel TV digital. Yang pertama ada SCTV, selanjutnya ada RTV, selanjutnya ada RCTI, Trans 7 juga ada, dan ada juga TVRI Nasional. Oke, selanjutnya di sini kalau kita ingin mengecek kekuatan dan kualitas setiap channel TV digitalnya, kita bisa klik tombol info yang ada di remote set-top box-nya. Tombolnya ada di sebelah tombol angka 6. Kita klik tombol info 2 kali, nanti akan muncul notifikasi info seperti ini. Selanjutnya di sini kita akan tes untuk kecepatan perpindahan setiap channel TV digitalnya langsung menggunakan remote set-top box-nya. Kita bisa klik tombol arah atas atau tombol arah bawah yang ada di remote set-top box-nya. Di sini kita bisa lihat untuk perpindahan setiap channel TV digital satu ke channel TV digital yang lainnya. Menurut saya pribadi jeda waktunya 1-2 detik. Termasuknya golongannya yang cukup lumayan responsif ya. Dan seperti ini untuk tampilan menu dari set-top box-nya. Untuk membuka menu set-top box-nya, kita klik tombol menu yang ada di remote set-top box-nya. Untuk berpindah menu, kita bisa klik tombol arah yang ada di sini. Untuk memilih menu, kita bisa klik tombol OK. Dan untuk keluar atau kembali, kita bisa klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Oke, selanjutnya di sini kita akan tes untuk setiap menunya. Mulai dari menu instalasi. Di bagian menu instalasi di sini tempat kita untuk mencari ulang siaran TV digital, bisa secara otomatis atau manual. Untuk manual kita geser ke bawah, pilih di manual search. Di manual search di sini kita tinggal pilih saja nomor MUX TV digitalnya, terus kemudian klik OK kalau kita ingin mencari secara manual. Selanjutnya kalau ingin mencari siaran TV digital secara otomatis kita harus atur dulu. Kalian bisa ikutin langkah-langkah berikut. Untuk negara di sini kita pilih Indonesia. Antena power, untuk antena yang tidak mendukung pilih off, untuk antena yang mendukung pilih on. Kalau antena yang tidak mendukung kita pilih on, nanti di bagian layar TV kita akan muncul peringatan antena sirkuit pendek. Selanjutnya untuk tipe saluran di sini kita pilih AL. Untuk kode lokal kalian bisa masukkan kode pos di mana tempat kita tinggal masing-masing, kode pos kecamatan. Untuk lokasi saya Jakarta Barat 11270. Jika sudah klik OK, selanjutnya geser ke atas di bagian pencarian otomatis, kita klik OK. Kalau yang ingin melakukan pencarian ulang sinyal TV digital, secara otomatis kalian klik OK atau yes, yang tidak klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya. Selanjutnya kita pindah ke menu TV. Kalau kita klik OK, kembali ke siaran TV digital lagi, kita klik tombol menu, akan kembali di menu set-top box-nya. Selanjutnya untuk menu APPS dan YouTube, untuk membuka menu ini set-top box kita harus terhubung dulu ke internet menggunakan dongle WiFi. Selanjutnya ada menu multimedia. Di bagian menu multimedia di sini tempat kita untuk membaca file musik, foto atau video yang tersimpan di flash disk. Oke, untuk menggunakan fitur multimedianya langsung saja kita colokkan flash disk atau card reader ke
lubang USB yang ada di set-top box-nya, hingga nanti muncul atau terbaca seperti ini ya di layar TV kita. Jika sudah, selanjutnya di sini langsung saja kita tes mulai dari musik. Terus selanjutnya kita pilih file musik. Terus kita tinggal pilih musik mana yang kita putar. Contohnya yang ini bosku. Bisa bosku ya. Selanjutnya kita tes di bagian foto. Kita klik OK, terus kita pilih file foto. Terus kita pilih salah satu foto yang ingin kita tes. Contohnya yang ini. Di sini kita bisa lihat file fotonya pun sudah tersalur ke layar TV. Selanjutnya di sini kita coba film bioskop atau video bosku ya. Terus kita pilih file videonya. Kita tinggal pilih saja video mana yang ingin kita salurkan. Contohnya video yang ini bosku. Di sini kita bisa lihat file video yang tersimpan di flashdisk sudah tersalur ke TV ya bosku ya. Selanjutnya kita pindah di menu option. Di bagian menu option biasanya di sini kita jarang udak-adik bosku ya. Jadi kita biarkan seperti bawaan set-top box-nya aja. Selanjutnya kita pindah di menu edit program. Di bagian menu edit program di sini tempat kita untuk mengatur urutan channel TV digitalnya atau yang lainnya bosku ya. Untuk mengaturnya gampang bosku, lihat menu warna yang ada di sini. Terus kita tinggal sesuaikan dengan tombol warna yang ada di remote set-top box-nya dan tombol-tombol yang lainnya. Contohnya seperti ini bosku, kita pindahkan TVRI DKI, terus klik tombol merah, terus selanjutnya geser ke atas. Di bagian sini contohnya kita klik OK. Selanjutnya untuk menyimpan klik tombol exit yang ada di remote set-top box-nya dan ditunggu aja bosku hingga tersimpan otomatis. Selanjutnya kita pindah di menu picture. Di bagian picture yang pertama di sini ada aspek rasio, kita juga bisa atur. Untuk TV tabung biasanya 4:3, untuk TV LED 16:9. Kalau kita masih bingung, pilih saja auto. Selanjutnya di sini untuk resolusi juga kita bisa atur. Untuk pengguna TV tabung di sini kita tidak rekomendasikan resolusi itu lebih dari 720p bosku ya. Untuk pengguna TV LED bebas, kita bisa pilih sampai 1080i atau sampai 1080p. Selanjutnya di sini di bagian TV format, jika layar TV kita itu mengalami kendala, contohnya seperti menjadi hitam putih, kita atur aja bosku ya. Bisa pilih PAL atau kita juga bisa pilih NTSC. Biasanya untuk warna yang aman di semua jenis layar TV, termasuk TV tabung, yaitu PAL. Oke, selanjutnya kita pindah di menu sistem. Di bagian menu sistem yang pertama di sini ada bimbingan orang tua, atur sandi, kembali ke pengaturan lalai. Pengaturan lalai ini reset pabrik bosku ya, untuk reset pabrik set-top box-nya. Contohnya kalau kita melakukan kesalahan seperti pengaturan yang kita bingung ingin mengembalikannya lagi, nah kita reset pabrik aja di kembalikan pengaturan lalai. Kita klik OK dan masukkan passwordnya atau input password 0 sebanyak 4 kali bosku ya. Jika yang ingin reset pabrik, klik tombol OK. Jika yang tidak, klik tombol exit. Selanjutnya untuk rekalis kita biarkan seperti ini aja bosku, seperti bawaan set-top box-nya. Selanjutnya kita pindah di menu jaringan. Di bagian menu jaringan di sini tempat kita untuk mengatur dongle WiFi ke set-top box agar set-top box terhubung ke internet. Oke bosku, jadi di sini kita sudah colokkan dongle WiFi di set-top box-nya dan kita sudah terhubung ke internet bosku ya melalui hotspot WiFi dari HP. Oke, selanjutnya di sini sebelum kita mengetes fitur internetnya, kita lanjut dulu tes menunya bosku ya. Kita pindah di menu upgrade. Di bagian menu upgrade di sini hanya ada satu pilihan, USB upgrade, atau upgrade-nya itu hanya menggunakan USB atau flash disk bosku ya, tidak bisa online. Selanjutnya kita pindah di menu versi. Di bagian menu versi muncul keterangan seperti ini bosku, M3821EPI DVB-T2 20230803. Untuk informasi yang kita dapatkan, M3281EPI itu seri chipset dari Ali. Jadi set-top box Hakamitsu itu menggunakan chipset Ali. Terus selanjutnya untuk hardware version 0.0.0.0 dan software versionnya 1.7.0.1 bosku.
Oke, selanjutnya di sini kita akan tes fitur internetnya. Kita bisa langsung klik di bagian menu YouTube. Kalau mau lebih lengkap, kita klik di bagian menu APPS. Di bagian menu APPS di sini ada 4 aplikasi untuk kita bisa menonton video secara online. Ada YouTube, TikTok, YouTube Kids, dan WTV. Kita tes satu persatu mulai dari aplikasi YouTube. Sayangnya di sini aplikasi YouTube-nya tidak bisa terbuka, bosku. Coba kita search ya, atau pencarian judul video. Kita klik di bagian search. Setelah muncul menu seperti ini, kita klik OK. Setelah muncul papan keyboard, di sini kita tinggal masukkan saja kata kuncinya. Untuk mengatur papan keyboardnya, kita lihat menu warna yang ada di sini. Terus kita tinggal sesuaikan dengan tombol warna yang ada di remote set-top box-nya. Contohnya di sini kalau kita ingin mencari tombol spasinya, huruf abjad besarnya kita ganti dulu ke huruf abjad kecil. Kita klik tombol hijau yang ada di remote set-top box-nya. Setelah itu kita klik tombol merah. Nah, di sini akan muncul tombol spasi papan keyboardnya, bosku ya, yang di sini. Oke, langsung saja di sini kita masukkan kata kuncinya untuk pengetesan, bosku. Jika sudah, kita klik tombol biru yang ada di remote set-top box-nya. Terus kita klik tombol menu. Oke, bosku, jadi di sini untuk pencarian video dengan kata kunci mancing di aplikasi YouTube-nya bisa, bosku ya. Tapi di sini ada yang aneh, bosku. Hanya munculnya tuh videonya 4 aja, bosku, tidak lebih dari itu. Kita coba langsung tes salah satu videonya, bosku. Di sini kita bisa lihat, bosku, untuk pengetesan pencarian video di aplikasi YouTube-nya terbuka, cuman sayangnya videonya macet-macet seperti ini. Entah karena sinyal internetnya atau emang fitur aplikasinya itu emang kurang bagus, bosku ya. Untuk mengganti resolusi videonya, kita bisa klik tombol kuning yang ada di remote set-top box-nya. Nah, di sini padahal kita sudah pilih SD, bosku, yang paling kecil ya, yang paling ringan, tetap saja macet-macet. Selanjutnya kita tes di aplikasi TikTok. Setelah terbuka kosong seperti ini, bosku, kita coba geser ke kanan, pilih salah satu kotaknya, apakah bisa muter video? Ternyata tidak bisa, bosku. Selanjutnya kita pindah di aplikasi YouTube Kids. Dan sepertinya sama, bosku, di bagian aplikasi YouTube Kids juga tidak bisa digunakan. Selanjutnya kita pindah di aplikasi WTV. Dan sepertinya juga sama, bosku, di aplikasi WTV juga tidak bisa digunakan. Jadi di sini untuk aplikasi yang bisa digunakan itu pun YouTube, dan YouTube-nya itu tidak bisa digunakan secara penuh, bosku ya. Hanya bisa untuk melakukan pencarian, dan yang keluar videonya pun tidak banyak, hanya beberapa biji. Yap, sampai di sini dulu review singkat dari set-top box Hakamitsu DVB T2 Terrestrial. Sedikit tambahan informasi, bosku, kalau kalian lagi nyari set-top box harga murah, terus tidak terlalu mementingkan fitur internet, kalian bisa ambil set-top box Hakamitsu-nya. Kalau kalian nyari set-top box yang fitur internetnya itu bisa digunakan dan harganya lebih tinggi juga tidak masalah, kalian bisa ambil merek lain, bosku ya, seperti Advance STPA 01, Aoki 03, atau Matrix apel merah, bosku. Terus selanjutnya sebelum video ini dibuat, kita sudah melakukan pengetesan set-top box. Kita nyalakan selama 12 jam non-stop, dan suhu bodi dari set-top box-nya itu tidak panas, bosku ya, hangat saja. Jadi kalau dipegang seperti ini cuma hangat, tidak sampai membuat tangan kita sakit. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat, dan mudah-mudahan video kali ini gampang dimengerti untuk semua kalangan. Like jika suka dengan video ini, dan dislike aja buat yang nggak suka. Terima kasih, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.